Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Pogdasana Indah di dalam ibadah Minggu Advent keempat hari ini 24 Desember 2023. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marice Hatumena MTH sebagai pelayan firman dan liturgi oleh Bapak Septian Eko Kristianto. Demikian sedikit penjelasan ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Jemaat saat teduh sejenak, doa dalam hati. Saat teduh selesai, terpujilah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat yang pertama dan kedua. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian nas pembimbing minggu ini, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setiamu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 11 ayat yang pertama dan kedua. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup baru, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Saat
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa melimpah atas hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Kristus ada dalam hidup kami. Ketika kami mengalami kesulitan hari demi hari di dalam hidup kami, dan ketika kami mau berusaha untuk melewati hari-hari kami, dan kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu yang menguatkan kami. Ketika kami melihat hari-hari yang lalu yang sudah kami lalui, kami menyadari bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang tidak pernah kurang panjang menopang hidup kami, sehingga ketika kami melihat hari-hari yang lalu, kami semakin menyadari bahwa Tuhan terlalu bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Dan saat ini Bapa yang baik, kami mau membuka hati kami. Izinkan kami menerima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami rindu menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami rindu firman-Mu hidup di dalam hidup kami, sehingga orang lain dapat melihat Kristus yang hidup melalui kehidupan kami, dan hidup kami dapat menghasilkan buah, dan buah yang manis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah urapan-Mu ada atas kami pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami. Layakan kami menerima firman Tuhan saat ini. Berkati dan urapi baik jemaat-Mu yang akan belajar firman-Mu, dan baik hamba-Mu yang akan memberitakan. Firman ini bukan berasal dari pikiran manusia, tetapi firman ini adalah berasal dari kerinduan hati Allah untuk berbicara kepada umat-Mu dan memberkati umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan membaca berbalas-balas. Saya minta jemaat untuk mulai membaca ayat yang ke-25 dan saya ayat yang ke-26. Selesai di ayat yang ke-38 kita akan membaca bersama-sama. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada jemaat bahwa saya saat ini membaca firman Tuhan dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru. Tidak banyak perbedaan, tetapi ketika mungkin saya membaca agak sedikit berbeda dengan jemaat, tidak apa-apa. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-25. Jemaat yang lebih dulu membaca ayat yang ke-25. 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ketika datang kepada Maria,
malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kita baca bersama-sama. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-38 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Dengan tema hari ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi ketika kita masuk di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, kita akan melihat bagaimana malaikat ini datang ke dalam kehidupan Maria dan membawa berita yang membuat Maria kaget. Jadi malaikat ini datang kepada Maria mengatakan, "Maria, kamu akan mengandung seorang bayi kudus. Dan bayi ini akan tumbuh besar dan dia adalah Allah yang maha tinggi." Dan Maria saat itu kaget. Sampailah Maria mengatakan demikian, "Bagaimana bisa? Saya ini tidak pernah berhubungan dengan laki-laki." Pada saat itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Kalau kita lihat dari adat istiadat orang Yahudi, kalau laki-laki dan perempuan sudah bertunangan, tetapi mereka belum boleh setahu saya ketika mereka bertunangan dan untuk hari pernikahan itu ketika mereka selesai bertunangan mereka dipisah. Jadi dipisah dan itu nggak boleh ketemu. Nah, makanya kita suka melihat bahwa pencuri itu datang seperti pencuri pada malam hari. Nah, itu kenapa istilah itu ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, karena memang mereka terbiasa seperti itu. Jadi biasanya saya akan memberi gambaran sedikit tentang pernikahan Yahudi ya. Ketika mereka bertunangan dan mereka itu dipisahkan, mereka tidak boleh ketemu. Dan bagaimana ketika mereka pernikahan, keluarga
laki-laki itu akan datang kepada keluarga perempuan pada malam hari. Nah, jadi mereka ini, dua keluarga ini sudah sepakat. Kita datang sekitar tanggal sekian sampai tanggal sekian, tapi tanggalnya itu nggak dikasih tahu. Jadi keluarga perempuan itu nggak boleh tahu kapan keluarga laki-laki ini akan datang, seperti itu. Hanya perjanjiannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, jadi yang dilakukan oleh keluarga mempelai wanita adalah mempersiapkan diri setiap malam. Jadi nanti keluarga laki-laki itu mereka datang dengan membawa bukan gerombolan ya, maksudnya membawa keluarga besarnya dengan tari-tarian, dengan membawa makanan, dengan membawa iring-iringan musik dan nyanyi-nyanyi. Nah, keluarga mempelai wanita itu menunggu. Hari pertama belum datang, berarti besok. Hari kedua belum datang juga, berarti besok. Dan keluarga mempelai wanita itu menunggu. Makanya ada istilah perumpamaan tentang wanita bijak. 10 wanita ya, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Kenapa? Karena mereka harus standby, maksudnya harus siap siaga, nggak tahu kapan Tuhan datang, dan mereka harus mempersiapkan minyak. Nah, itu gambaran bagaimana mempelai pria datang. Makanya kita selalu saya menjelaskan seperti ini supaya jangan kaget ya. Ketika kita mendengar Yesus datang sebagai mempelai pria dan kita mempersiapkan diri sebagai pengantin wanita. Lah Tuhan, kan saya laki-laki. Lah kok saya disuruh jadi mempelai wanita? Gimana caranya? Nah, itu gambaran. Jadi Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, dan ketika Yesus datang kepada mempelai wanita itu nggak tahu kapan. Ya, jadi kalau ketika rombongan laki-laki ini mau datang ke keluarga perempuan dan keluarga perempuan sudah tahu, dan itu nggak batal, balik lagi, gitu. Nah, jadi itulah gambaran ketika Maria dan Yusuf sudah bertunangan dan mereka dipisahkan. Apa yang dihadapi oleh Maria? Maria bingung, aduh, saya ini memang sudah bertunangan tetapi saya belum melakukan hubungan dan saya akan hamil. Bagaimana nanti pandangan keluarga laki-laki? Bagaimana saya nanti di hadapan keluarga besar saya? Pasti keluarga saya akan marah dan keluarga calon suami saya juga akan marah. Gimana kok bisa hamil? Seperti itu. Dan yang kita tahu bahwa adat istiadat Yahudi, jika mereka hamil di luar nikah hukumannya adalah mati, dirajam. Jadi kalau hari ini tema kita dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita mau melihat bagaimana Maria yang berusaha mempersiapkan diri, memposisikan diri, dia dipercaya. Dia dipercaya, dikatakan demikian, malaikat ya ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan dikatakan 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata di dalam hatinya, apa maksud salam ini? Maunya Tuhan apa? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Jadi ketika Maria dikasih tahu akan ada berita besar, Maria akan mengandung bayi Allah, dan itu benih ilahi. Sebagai manusia, Maria mulai berpikir, aduh gimana ya? Nanti masalah besar itu terjadi di depan hidup saya. Apa saya tolak aja ya? Saya nggak mampu Tuhan. Jangan saya deh.
yang lain aja. Jangan saya deh, saya belum cukup umur. Yang lain aja melayani Tuhan, nanti kalau saya sudah tua baru saya melayani Tuhan. Tapi saat itu Maria tahu ketika malaikat datang menjelaskan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Maria, Maria udah tahu konsekuensinya apa. Dia akan menghadapi masalah yang besar. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada keluarganya, bagaimana dia akan menjelaskan kepada keluarganya Yusuf. Ya. Dan Maria pada ayat yang ke-38, ini kata kunci untuk kita tema hari ini ya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita ini hamba Tuhan, jadilah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa sih? Pendeta, majelis. Hamba Tuhan itu kita semua. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, kita masuk dalam rencana Allah, dan kita belajar mengatakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Seperti Yeremia mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jangan kita bilang, Tuhan ini aku, utuslah dia. Tuhan ini aku, utuslah tetangga saya, jangan saya. Masa saya suruh pergi ke pedalaman, udah kuliah jauh-jauh, udah kuliah capek-capek, saya disuruh pergi ke pedalaman Toraja, saya suruh pergi ke dalaman Kalimantan, saya suruh pergi ke dalaman Papua untuk memberitakan firman. Tuhan ini aku, utuslah teman saya, jangan saya. Tetapi Maria pada saat itu, Maria membuka dirinya. Tuhan ini aku. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang ada banyak panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu maksudnya Tuhan apa. Kadang-kadang hal kecil saja, hal kecil tanpa disadari. Contoh, hal sederhana ya. Ibu-ibu lagi ngantar sekolah. Biasa ibu-ibu ngantar sekolah, anaknya sekolah, ibu-ibunya kadang-kadang ada yang buru-buru pulang, ada juga yang ada kelompok ibu-ibu lagi, ya kan. Nah, jadi ibu-ibunya anak-anaknya sekolah, ibu-ibunya juga ada masuk ke kelompok ibu-ibu lah. Terus satu ibu-ibu cerita. Nah, padahal Roh Kudus sudah bilang, ayo bersaksi. Ayo bersaksi. Kemarin anakmu disembuhkan, kemarin sakit loh. Terus udah disembuhkan, ayo bersaksi. Ayo bersaksi, kemarin Tuhan tolong kehidupan ini semuanya segala macam pekerjaan. Ayo bersaksi. Dan kita peka, tahu kita disuruh bersaksi. Dan kita bilang, jangan sekarang Tuhan, besok aja lah. Malu, ntar aja, besok kalau udah gak ada orang, cuma saya dan dia berdua, tuh baru nanti saya cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang begini dan begitu. Mungkin bapak-bapak di kantor punya teman curhat. Biasa bapak-bapak sama bapak-bapak, aduh lagi pusing nih, begini. Dan Roh Kudus bilang, ayo cerita tentang kebaikan Tuhan. Aduh jangan saya Tuhan, malu. Nanti saya diketawain lagi cerita tentang Tuhan dan segala hal. Apa yang dialami Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Dan Maria tahu kapasitas Maria. Maria bingung, lah kok saya Tuhan? Saya ini gak bisa apa-apa loh Tuhan. Maria itu siapa sih? Maria punya pendidikan?
yang tinggi? Enggak. Maria terkenal cantik? Enggak juga. Maria itu adalah wanita yang sederhana, enggak terkenal, enggak, orang Maria dari desa terpencil kok. Maria bukan orang hebat dan Maria tahu kapasitas dirinya. Kok saya Tuhan? Kok saya ya? Padahal banyak loh, mungkin dalam hatinya Maria, padahal ada yang lebih bagus-bagus loh. Kenapa bukan mereka gitu? Kenapa saya? Kenapa kita bisa mengatakan bahwa Maria itu orang yang sederhana? Kalau kita lihat di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-48 dikatakan, sebab ia yaitu Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi Maria tahu kapasitas dirinya bukan orang yang perlu dihormati. Bahkan dikatakan ayat yang ke-25, inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Jadi Maria ini adalah wanita yang sederhana, Maria yang bukan Maria seorang Maria yang hebat, bukan. Dan Maria merasa bahwa saya ini, makanya di ayat yang ke-48 dia merasa rendah. Dan dia mengakui bahwa Tuhan melihat kerendahan dirinya Maria. Itu menunjukkan bahwa Maria itu nggak punya kehebatan sebenarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan panggil hidup kita, bukan berarti kita hebat. Ketika Tuhan panggil hidup saya dan jemaat semua yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita mampu, bukan berarti kita hebat, bukan berarti kita lebih bijaksana. Tetapi yang Tuhan mau ada respon yang kita beri buat Tuhan. Lihat responnya Maria. Ketika Maria menghadapi situasi yang nanti akan terjadi, itu gelap loh. Benar. Maria itu menghadapi situasi yang mengerikan. Gimana mengerikan, orang baru bertunangan nanti disuruh hamil, aduh hukumannya mati. Dan itu yang Maria hadapi. Tetapi apa responnya Maria? Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadi yang Tuhan mau lihat respon. Apakah kita mau dipakai Tuhan atau tidak? Kalau Maria mau menolak, bisa. Maria masih manusia biasa yang takut untuk menghadapi masalah di depan nanti, takut menghadapi pergumulan di depan nanti. Dan Maria pasti, aduh saya hamil, saya belum punya tabungan, belum punya suami, belum punya tabungan. Aduh Yusuf juga belum nabung apa-apa, kita belum siap untuk punya anak. Terus nanti saya akan melahirkan di mana? Rumah sakit terbesarkah atau bagaimana? Jadi mungkin udahlah nanti, ke depannya nanti. Bagaimana, apa yang terjadi, nanti aja yang terjadi. Yang Maria tahu, aku ini hamba Tuhan. Jadi satu hal yang kita mau lihat dari kehidupan Maria, ada respon yang Maria berikan buat panggilan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan? Ketika Tuhan mau memakai hidup kita, apakah kita memberikan respon yang baik untuk panggilan Tuhan? Satu hal yang saya ingat, ketika saya kuliah S1 di Malang, dosen saya mengatakan demikian. Nama panggilan saya Ice. Ice, suatu saat nanti kalau kamu disuruh oleh siapa aja, bisa ini, kamu langsung bilang bisa. Jangan pikir dua kali, karena kesempatan terkadang tidak datang dua kali.
kesempatan itu hanya datang satu kali. Dan kalau seseorang ada yang mengatakan menawari untuk melayani pelayanan, jangan pikir dua kali, aduh saya kayaknya nggak bisa. Aduh saya kayaknya belum mampu. Satu kali saya dipercayakan Tuhan, ini saya biasanya pendeta, teman-temannya pendeta juga, sahabat-sahabatnya pendeta. Nah, teman-teman saya ini udah tua-tua, udah senior lah saya. Saya mengucap, saya bilang begini, ini satu tim ini, aduh semuanya udah 50 ke atas, dan saya memang yang paling, bukan yang paling manis, bukan. Terima kasih. Yang paling muda. Nah, jadi kalau ketemu mereka cerita, yang kemarin pimpin di sini ada satu gereja, sekali ibadah itu 800-900 jemaat yang hadir, dan itu gereja besar. Oh ini udah pimpin di sana udah. Terus saya dengar, saya tidak berkecil hati, saya bilang begini, Tuhan nanti saya percaya nanti kalau saya udah dewasa jadi pendeta senior mungkin 40-50 lah, baru saya diundang ke gereja situ ya untuk khotbah. Saya bilang begitu. 2 minggu kemudian ada telepon masuk, majelis. Ibu pendeta, kami dapat izin, dapat nomor telepon ibu dari ini. Oh ya baik, kami dari ini bisa melayani di ini. Hah? Saya bilang, waduh. Oh iya Pak, mohon maaf, kasih waktu saya 2 hari ya. Nanti saya akan mengabari kembali apakah jadwal saya bisa untuk melayani di sana. Saya langsung telepon teman saya, Pak, gantiin dong, saya diminta khotbah di sana gitu. Nggak bisa itu udah dipercayakan Tuhan ibu gitu. Maju gitu. Jangan Pak, ini saya tahu ini gereja bagaimana, terus udah gitu jemaatnya seperti apa. Saya belum bisa Pak, nanti kalau saya 10 tahun lagi lah Pak saya melayani di sana. Jangan, udah maju. Udah akhirnya saya telepon untuk gantikan, gak bisa, ya sudahlah. Saya bilang, iya Pak, siap, saya bisa melayani di sana. Oh iya Ibu, wah saya lihat di Google, wah semakin takut. Waduh, sekali ibadah ya. Benar kata teman saya, sekian, aduh gimana nih, apa saya datang biasa diantar adik saya. Terus saya mau ketemu siapa ibu gitu. Saya mau ketemu ini, saya sebut nama ketua majelis. Oh iya. Maaf ibu, bapak ini belum datang. Ibu bisa tunggu di sini gitu? Bisa. Sudah saya tunggu setengah jam. Itu di daerah Lenteng Agung. Terus waktu ibu, karena saya baru datang ke situ dan dikira biasanya yang datang ke situ tuh pendetanya tuh ya udah senior. Saya datang kaget lah. Jadi yang saya pelajari, ketika Tuhan percayakan kita untuk melayani Tuhan dalam segala aspek apapun melayani Tuhan, jangan bilang Tuhan saya belum waktunya, Tuhan saya masih kecil, Tuhan saya belum bisa untuk berkata-kata, Tuhan saya belum bisa bersaksi, Tuhan saya belum bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Jangan, karena kesempatan itu datang terkadang tidak 2 kali, kesempatan itu datang hanya 1 kali. Jadi kalau ada yang mempercayakan kita, tolong melayani Tuhan ini ya gitu, bisa enggak? Bilang, bisa. Hasilnya bisa atau bagaimana itu nanti hasilnya berikutnya. Karena ketika ada orang yang datang kepada kita, itu bukan manusia yang datang. Itu Tuhan sudah urapi hatinya dan mengingat kita untuk kita melayani. Sama hari ini, saya percaya Tuhan menjamah hati majelis di sini dan mengingat saya tanggal 24 Desember hari ini saya pimpin di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar seperti Maria memberi respon yang baik. Bagaimana respon kita itu menentukan kita ke depan.
Hari ini Tuhan panggil hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan dan kita menolak. Besok Tuhan lagi panggil hati kita, ketuk hati kita, ayo bersaksi. Dan kita menolak lagi dan akhirnya apa? Kita hanya menjadi penonton. Orang lain dipakai Tuhan dan kita hanya menjadi penonton. Biasanya penonton lebih hebat daripada pemain. Kita lihat orang yang main bola, oh itu komentatornya, waduh, lebih rame. Harusnya pemain bola, Ngana saja tuh yang main bola, kalau Ngana lebih pintar dari kita. Ya, komentator lebih pintar dari pemain bolanya. Penonton lebih pintar. Jadi biasanya kalau kita mau belajar melayani Tuhan, penonton mulai ada di kok dia itu sih, bisa apa dia? Coba kayak gitu. Mulai ada penonton. Waktu Maria menangkap pesan Tuhan, Maria tahu ada banyak orang yang gak suka pasti sama hidup Maria. Tapi Maria mau belajar respon yang baik buat Tuhan. Anugerah seperti apa yang Maria terima? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak jemaat, mari kita lihat kitab Mika. Mika pasal yang kelima, agak jarang dibuka ya. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak zaman dahulu. Jadi yang dikandung oleh Maria adalah bayi yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum bayi itu lahir. Luar biasa ya. Jadi Yesus adalah bayi firman yang lahir menjadi daging, menjadi manusia, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Itu nubuat tentang kelahiran Yesus. Bahkan sudah ada nubuat tentang kematian Yesus. Saya akan membawa jemaat, kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya ayat yang ke-53 saya akan membaca buat jemaat. Ayat mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yesaya pasal 53 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia pun menutup muka ketika melihat orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian nubuat kematian Yesus. Jadi kelahiran dan kematian Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Dan Maria sudah tahu itu. Dan Maria sudah tahu tentang nubuatan akan lahirnya Mesias. Tetapi Maria tidak tahu bahwa akhirnya Maria, seorang perawan sederhana, dipilih Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Dan Maria kaget. Saya Tuhan, saya nggak pandai Tuhan, saya nggak layak, saya nggak pinter, saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya nggak punya, saya begini dan saya begitu. Tuhan panggil hidup kita bukan karena kita mampu. Tuhan panggil hidup kita bukan karena kita layak. Tapi Tuhan panggil hidup kita. Tuhan mau respon yang baik di hadapan Tuhan. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 102 ayat yang pertama. Tuhan, kita akan masuk dalam doa respon firman Tuhan, doa syafaat, dan kemudian doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami dan mengetuk pintu hati kami bahwa kami ini adalah hamba Tuhan. Kami tidak punya kemampuan lain Tuhan. Kami tidak pandai, kami kurang cakap, tetapi kami mau belajar memberi respon yang baik ketika Tuhan panggil hidup kami. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Walau terkadang Tuhan kami menyadari ketika kami melayani Tuhan, ada banyak hal-hal berat yang kami hadapi. Namun kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Ketika kami belajar untuk memberi respon yang baik, ada kuasa Tuhan menyertai. Ampuni kami Tuhan, ada banyak kali panggilan Tuhan datang dalam hidup kami dan kami menolak. Kami menolak untuk melayani Tuhan, kami menolak untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Ampuni kami.
tetapi jadikanlah kami hamba-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyertai kami ketika kami belajar membuka diri kami untuk memberi. Masuk tahun yang baru dan di penghujung tahun 2023, biarlah kami memiliki komitmen yang baru Tuhan, untuk bisa belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pemberian yang terbaik dalam hidup kami bukan emas, perak, dan sebagainya. Tetapi Tuhan menginginkan hati kami, Tuhan menginginkan hidup kami dipakai Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami memiliki komitmen yang baru untuk kami masuk tahun yang baru, tahun 2024. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini Tuhan. Tetapi yang kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar memberi diri kami untuk melayani Tuhan. Dari kesederhanaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Bahwa sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, teruslah berkata-kata atas kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam tahun-tahun ke depan hidup kami. Karena kami tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ketika kami hidup, kami tahu bahwa Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami mau memakai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami masuk dalam doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat tentang ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan tolong untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, yang sedang berkesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal mencari pekerjaan, bahkan dalam hal mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan beri yang terbaik. Dan kami juga mau berdoa untuk para lansia, janda, duda, anak yatim, piatu, anak-anak yang sekolah. Tuhan, Engkau memelihara para anak-anak Tuhan, baik para lansia, janda, duda, anak yatim, piatu, dan anak-anak yang sedang sekolah. Tuhan, Kau tolong dan Tuhan pelihara secara luar biasa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit dan juga jemaat yang dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Rosnauli Tondang. Biarlah Tuhan pulihkan, sembuhkan. Bagian yang sakit Tuhan jamah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk Bapak Penatua Sujito. Tuhan, Kau memberkati Bapak Penatua Sujito ya Bapak, yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan Bapak Penatua Sujito. Tuhan juga memberkati Ibu Emauli Purba Silaban. Engkau memberkati Ibu Emauli Silaban. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan Ibu Emauli. Bagian sakit apapun Tuhan Engkau sembuhkan dan Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk Saudara Ucok Silitonga. Engkau memberkati Saudara Ucok Silitonga ketika memiliki fisik yang sedang sakit atau kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah Ibu Sri Lestari. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Ima Suryani Nasution. Engkau memberkati Ibu Ima. Tuhan berikan kesembuhan buat Ibu Ima.
Tuhan jamah kehidupan Ibu Ima. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Bapak Nainggolan, orang tua atau opung dan saudara atau adik yang sedang sakit. Engkau memberkati Bapak Nainggolan. Tuhan berkati Bapak Nainggolan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagian sakit, tubuh yang sakit, yang lemah, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dan mengucap syukur atas kelahiran jemaat pada tanggal 18 Desember, anak Anasera Beneta Glory Rajasa. Tuhan memberkati anak Anasera ini Tuhan. Anak ini lahir dalam kehendak Tuhan dan akan bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang berulang tahun pada tanggal 20 Desember, Bapak Irianto Atmono. Tuhan kau memberkati Bapak Irianto Atmono, biarlah bertambahnya usia ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Irianto. Kami juga mau berdoa untuk anak Sheryl J. Sonia Putri, biarlah Tuhan kau memberkati anak Sheryl di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa pertumbuhan anak ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan anak ini akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan berdoa atas pernikahan, ulang tahun pernikahan pada tanggal 22 Desember, Bapak Yan Samuel Henok Hatu dengan Ibu Intan Mariska Sirait. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui rumah tangga ini. Tuhan berkati anak keturunan dari rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk program pelayanan majelis dan komisi yang ada di tengah-tengah POK Dasana Indah ini Tuhan. Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan dan juga komisi-komisi yang ada. Biarlah Tuhan pakai para majelis yang ada di tempat ini dan juga komisi-komisi yang ada Tuhan untuk semakin membawa jemaat Tuhan lebih dekat lagi kepada kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program pelayanan BP POK, PGI, PGIW wilayah Banten. Biarlah Engkau juga pakai program pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau pakai Tuhan program pelayanan BP POK, PGI, PGIW Banten, sehingga semua anak-anak Tuhan yang terutama di Provinsi Banten menjadi pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Kalau tahun 2024 kami akan mengadakan pemilihan presiden, kami tidak tahu Tuhan pribadi yang terbaik untuk kami, tetapi kami bawa dalam doa bahwa kami percaya Tuhan memberi yang terbaik yang akan memimpin bangsa ini. Pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang dipakai bijaksana untuk membawa bangsa ini lebih baik. Dan kami percaya pemimpin kami yang terpilih di tahun 2024 ini akan membawa anak-anak Tuhan semakin lebih lagi bisa mengekspresikan diri dalam beribadah. Dan gereja-gereja yang mengalami kesulitan-kesulitan perizinan dapat dipermudah dan dapat memiliki kebebasan dalam beribadah sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan atas bangsa dan negara kami. Dan kami mau menutup doa syafaat kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami dan kita akan mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yang keempat, perjamuan kudus akhir tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 9 WIB di gereja. Ucapan terima kasih kepada Komisi Bapak atas sumbangan berupa TV monitor 55 in untuk dipakai di pelayanan Gereja Pok Dasana Indah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita menyanyikan pujian PKJ 152 ayat bait pertama dan bait yang kedua. Pakailah seluruh hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Duduk, ibadah selesai, saat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.